Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pak Abdi pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Salam olahraga. Sehat, cerdas, semangat. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi pelajaran tentang aktivitas senam. Namun sebelum Bapak membahasnya, Bapak akan jelaskan dulu sedikit tentang pengertian senam. Senam adalah bentuk latihan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, menjaga dan menambah daya tahan tubuh, dan juga untuk membentuk tubuh agar tubuh menjadi bentuk tubuh yang ideal. Nah, itu ya pengertian senam. Berikutnya, untuk kegiatan aktivitas senam hari ini akan Bapak bagi dua, yaitu yang pertama adalah latihan peregangan, yang kedua latihan senam ketangkasan. Namun yang akan kita pelajari hari ini bagian pertama, yaitu tentang latihan peregangan. Nah, latihan peregangan ini juga akan terbagi dua. Yang pertama, latihan peregangan statis, dan yang kedua, latihan peregangan dinamis. Oke anak-anak, kita masuk ke materi peregangan statis maupun peregangan dinamis. Sebelum Bapak memberi contoh dan menjelaskan tentang peregangan statis maupun peregangan dinamis, akan Bapak jelaskan dulu apa itu peregangan statis atau peregangan dinamis. Peregangan adalah peregangan atau stretching bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan mencegah terjadinya cedera otot yang disebabkan oleh olahraga. Nah, jadi sebelum berolahraga kita harus mengadakan pemanasan dulu atau peregangan dulu untuk mengendurkan otot-otot yang masih kaku. Jadi dengan peregangan tadi sebelum kita berolahraga, maka kita akan terhindar atau bisa mengatasi terjadinya cedera pada saat kita berolahraga. Itu tujuan daripada peregangan. Oke anak-anak, yang berikutnya Bapak langsung masuk ke peregangan statis. Nah, apa sih itu peregangan statis? Mungkin anak-anak sudah tahu apa itu kira-kira peregangan statis. Oke, akan Bapak jelaskan sekilas dulu apa itu pengertian daripada peregangan statis. Ya. Peregangan statis adalah peregangan yang tidak aktif. Nah, itu ya. Artinya peregangan statis itu adalah peregangan yang tidak aktif. Artinya peregangan bagian otot yang dilemaskan tidak bergerak.
Contohnya peregangan otot, bagian otot yang diregangkan atau dilemaskan tadi tidak bergerak, seperti ya kita mengangkat tangan ke atas, pakai hitungan aja tapi tidak bergerak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti akan Bapak berikan contohnya ya, nanti akan kita naikkan gambarnya. Kemudian meliukkan badan atau meliukkan tangan ke samping kiri atau ke samping kanan tapi tidak bergerak ya, otot yang dilemaskan tadi. Nah kemudian bisa juga membungkuk dan lain-lain, itu contoh daripada peregangan statis. Oke, kita naikkan dulu gambarnya biar anak-anak lebih jelas ya apa itu peregangan statis. Kita naikkan dulu ini gambarnya ya, gambarnya naik ya. Oke, ini dia ya. Yang gambar A ini ya, dia mau pelemasan bagian kepala. Jadi pelemasan bagian kepala itu yang pertama dipegang ya, yang biasa kita di lapangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tuh ya. Kemudian yang berikutnya dia mendorong tangan ke atas. Ya, lurus ya. Tangannya ke atas, tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian yang berikutnya dia bagian leher ya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tuh ya. Kemudian dia bukan kepalanya, hitungan ya, kemudian ke kiri dan ke kanan. Nah itu ya contoh. Yang berikutnya naik gambarnya lagi ya. Oke, ini ya. Nah ini dia melemaskan bagian ujung tangan ya, ini ya, hitung ya, dihitung juga ya. Kemudian yang berikutnya kebalikannya ya, ditarik tangannya ya, udah pernah juga kita lakukan di lapangan. Perhatikan itu gambar D ya. Kemudian gambar E nya dia mengangkat tangan ke atas ya, ke atas ya, mengayam tangan ke atas ya, diayam artinya tangannya rapat begini ya. Nah, ini ya, tarik ke atas, didorong ya. Oke, ini masih contoh peregangan statis. Naik. Nah ini gambarnya ya. Nah ini juga meliukkan badan ya, tangan kiri. Kemudian yang berikutnya sebelahnya yang H itu mengangkat kaki, satu kaki ya. Nah berikutnya naikkan gambarnya lagi. Nah ini ya, mengangkat kaki ke depan, megang lutut. Kemudian yang J menyilangkan kaki ke depan. Nah yang K juga mendorong kaki ke samping kiri dan ke samping kanan. Ya, itu saja contoh daripada peregangan statis. Namun masih banyak contoh yang lain-lainnya. Nah, yang berikut peregangan dinamis. Nah, apa itu peregangan dinamis, anak-anak? Nah, baik, peregangan dinamis adalah peregangan yang aktif. Jadi otot yang dilemaskan selalu bergerak. Contohnya seperti menggerakkan otot bagian kepala ya, 1, 2, 3, 4. Nah itu Bapak naikkan dulu gambarnya. Nah ini dia gambarnya ya. Ya, itu menggerakkan anggota bagian kepala. Ya, diperhatikan dengan hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti begitu ya biasanya ya, yang kita lakukan di lapangan. Oke, lanjut, naikkan gambarnya lagi. Ya, ini dia memutar kedua tangan ya, bergantian. Kemudian
yang di sebelahnya memutar bagian bahu. Nah, oke, naik gambarnya lagi. Nah, ini meliokkan badan ke samping kanan, ke samping kiri, kemudian membungkukkan badan. Oke, naik lagi gambarnya. Ya, yang ini dengan berdiri mengangkat tangan ke atas, kemudian membungkuk, tangannya lurus ke bawah, kemudian tarik ke belakang sampai habis ya, sampai seperti orang yang mau kayang tapi tidak kayang, jangan sampai terjatuh. Nah, oke ya. Ini gambarnya, gambar latihan pemanasan dinamis ya. Dengan hitungan 2 kali 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang berikutnya juga kita naikkan gambarnya. Ya, oke. Ini yang seperti biasa kita menggerakkan, ini adalah latihan gerakan kombinasi ya. Biasanya kan sering terakhir Bapak lakukan ini pada saat pemanasan dinamis ya, gerakan terakhir ini ya, gerakan kombinasi dari berdiri, nunduk, jongkok, ngopir ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah contoh latihan senam pemanasan dinamis. Bapak rasa itu saja dulu pelajaran untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan anak bisa memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Walaupun Bapak sampaikan melalui media video pembelajaran ini, walaupun singkat, namun Bapak berharap agar anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Untuk buku referensinya sudah Bapak beritahukan pada anak-anak bahwa buku referensi PJOK kelas 5 itu ada di perpustakaan atau di ruang pramuka, bisa dibaca, bisa dipinjam atau bisa difotokopi karena bukunya terbatas ya, tidak cukup untuk dibagikan untuk semua siswa. Itu saja pesan Bapak di pagi hari ini. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah karena kita masih di musim pandemi COVID-19. Kita selalu pakai masker kalau kita keluar rumah, mencuci tangan yang bersih, memakai sabun apabila habis bepergian atau habis memegang benda apa saja, kita selalu mencuci tangan yang bersih. Nah, kemudian selalu menjaga jarak ya, untuk menghindari agar kita tidak terjangkit penyakit ataupun virus COVID-19. Demikian pesan dari Bapak, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik dan akan Bapak beri tugas nanti untuk tugas kalian di rumah. Tugasnya berupa pilihan ganda dan membaca materi yang akan Bapak buat melalui Google Formulir. Mudah-mudahan anak bisa mengerjakan semua karena untuk waktu PJOK ini waktunya lama ya, 1 minggu ya, 1 minggu sekali pertemuan kita, jadi cukuplah 1 minggu waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Itu saja Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Dadah. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca
baca tulis